ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأمهات في الله, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang dengannya kita dipertemukan dalam majelis ilmu ini, yang mana beberapa waktu ke depan kita akan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala beserta hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita mengharap kedekatan diri kita kepada Allah. Dengan itu kita mengharap diri kita ini lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menempatkan cinta kita kepadanya melebihi cinta dan sayang kita kepada selainnya. Salam beriring salawat semoga selalu tercurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian selanjutnya kami berterima kasih kepada DKM Masjid Bahrul Ulum yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sama-sama belajar tentang pembahasan yang cukup penting untuk kita sama-sama pelajari. Pembahasan yang banyak dilalaikan oleh sebagian besar kaum muslimin, padahal pembahasan tersebut sangat penting untuk mereka ketahui, yakni tentang tadabbur bacaan-bacaan salat. Ya. Tema ini sangat bagus sekali dan Masya Allah, ya, kami juga akhirnya bisa belajar lagi tentang makna-makna serta kandungan-kandungan yang terdapat di dalam bacaan-bacaan salat. Kenapa kita harus belajar ini, ibu-ibu sekalian? Dikarenakan kemenangan dan kejayaan orang-orang beriman itu terletak pada kekhusyuan salatnya. Ketika seorang muslim, mukmin, khusyuk dalam salatnya, maka dia akan beruntung. Sebaliknya, jika muslim mukmin tidak khusyuk dan tidak merasakan kelezatan di dalam salatnya, maka berarti dia orang yang merugi. Hal ini sebagaimana Allah katakan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah mendahului dengan huruf taukid qad yang artinya sungguh, ya. Berarti Allah menekankan bahwasanya keberuntungan ini hanya bagi orang-orang beriman. Kemudian Allah lanjutkan persyaratannya, alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Orang beriman yang beruntung itu adalah mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, karena memang sholat yang khusyuk berarti sholat tersebut terasa lezat oleh yang melakukannya. Dia betul-betul seperti qurratul ain, penyejuk pandangan, sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nabi itu kalau pengen merasakan kenikmatan bukan dengan meminta makanan yang lezat, bukan dengan healing, rekreasi, jalan-jalan ya ke tempat-tempat wisata, enggak. Nabi kalau ingin merasakan kenikmatan di dalam hidupnya, maka beliau sholat, sebagaimana yang Nabi katakan kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis salati." Wahai Bilal, berikanlah kegembiraan kepada kami dengan didirikannya salat. Ya. Adapun salat yang tidak ada khusyuan di dalamnya, maka hal itu seperti jasad tanpa ruh. Ya. Seperti jasad tanpa ruh, berarti nggak hidup, persis seperti bangkai. Atau sholat yang tanpa khusyuan seperti ya kebun yang tanpa ada daunnya, ya, atau binatang yang tidak memiliki kakinya. Kalau bahasa orang tua kita, sayur tanpa garam, hambar. Oleh karenanya, kita bisa melihat ulama-ulama terdahulu sangat memberi perhatian besar kepada pengajaran kekhusyuan di dalam sholat. Jadi bukan hanya tentang bagaimana tata cara yang benar seperti yang dilakukan Nabi SAW. Tidak cukup sampai di situ. Tapi mereka juga memberikan perhatian tentang bagaimana seorang ketika sholat merasakan lezatnya sholat itu. Nah, sehingga ada rasa rindu untuk selalu mengerjakannya, dan merasa rugi dan menyesal ketika meninggalkan atau menyia-nyiakan sholatnya. Dan untuk menggapai kekhusyuan itu, ibu-ibu sekalian, sangat banyak sekali caranya. Ya, di antaranya yang paling penting apa, ibu-ibu? Di antaranya yang paling penting untuk menggapai kekhusyuan, ibu-ibu, memperhatikan konsumsi makan dan minum. Iya. Jadi kalau mau khusyuk itu ya jauhi hal-hal yang haram. Mustahil orang bisa khusyuk tapi makanannya makanan haram, minumannya minuman haram, pakaian yang dipakai pakaian yang haram. Gitu. Sama juga dengan ibadah lain, haji, umroh. Makanya sekarang banyak orang yang bisa haji, bisa umroh, tetapi tidak mendapatkan kelezatan manasik haji dan umroh. Mereka baru merasakan kelezatan yang sesaat itu kalau baru posting foto-foto di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah gitu ya, atau live streaming pada saat tawaf. Itu baru dia merasakan nikmat. Tapi bukan nikmat ibadah, hanya nikmat semu yang diselimuti riya dan sum'ah. Begitu. Kenapa? Karena kebanyakan mereka umrah dan hajinya bukan bersumber dananya dari penghasilan yang halal. Ya. Ada artis di Indonesia gitu ya, joget-joget, buka aurat, kemudian tidak malu untuk berpelukan, untuk lebih daripada itu kepada non mahramnya. Tiba-tiba
sebulan kemudian dia sudah berada di Masjidil Haram umroh. Nah, apakah orang semisal seperti ini bisa mendapatkan kekhusyuan dalam manasik haji dan umrohnya? Kita katakan kemungkinan besarnya adalah tidak, ya. Maka seperti sholat juga. Jadi kalau mau khusyuk sholat, perhatikan makanannya. Kemudian yang kedua apa? Apa ibu-ibu? Niat. Perhatikan niat, kita mau sholat ini untuk siapa? Apakah untuk Allah ataukah untuk selain Allah? Apakah sekedar hanya ingin menggugurkan kewajiban, ataukah memang kita rindu untuk sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita rindu untuk mengutarakan unek-unek dan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di antara hal yang lain yang mendatangkan kekhusyuan adalah mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tuntunan sholat. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Maka mustahil jika ada orang sholatnya jauh dari gambaran sholatnya Rasulullah, tapi ngakunya dia khusyuk. Seperti sholat tarawih yang ngebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau mereka bilang khusyuk dengan model salat seperti itu, percaya nggak ibu-ibu? Ya, nggak mungkin, ya, karena jauh dari potret salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, meraih kekhusyuan itu banyak sebabnya. Di antaranya yang tadi disebutkan, dan hal yang lain. Dan ini juga merupakan tema kita pada sore hari ini adalah dengan mengetahui dan mentadaburi lafaz-lafaz salat. Apa sih makna Allahu Akbar? Apa sih makna Sami Allahu liman hamidah? Apa makna surat Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita perhatikan ya, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kebanyakan dari kaum muslimin mereka melakukan sholat dengan lisannya tanpa hatinya. Dan ini disebabkan karena mereka tidak mau mempelajari lebih dalam tentang lafaz-lafaz sholat. Apa yang mereka ketahui dari sekolah mereka dahulu atau dari orang tua mereka dahulu, itu yang mereka kerjakan sampai tua. Padahal terlalu banyak doa-doa dan lafaz-lafaz di dalam sholat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita kerjakan bergantian. Dan hal tersebut akan mendatangkan kekhusyuan ibu-ibu sekalian. Adapun kita hanya menetapkan satu bacaan dan itu terus yang kita baca sampai kita tua, maka biasanya bacaan-bacaan tersebut keluar dari lisan tetapi tidak hadir di dalam hati. Nah, oleh karenanya kita ini berusaha semampu kita di pengajian ini untuk memunculkan ya doa-doa dalam rangkaian sholat, serta kita akan bahas satu persatu secara singkat tentunya makna-makna dari bacaan-bacaan tersebut. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan utama,
saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada ibu-ibu tentang apa perbedaan dari rukun sholat, wajib sholat, dan sunnah sholat. Ada nggak di antara ibu-ibu yang paham tentang makna atau definisi dari 3 istilah ini? Rukun sholat, wajib sholat, dan sunnah sholat. Apa itu rukun sholat? Ibu? Nggak ada mic-nya ya di belakangnya? Nggak ada ya? Oke, bisa agak kerasin suaranya, Bu? Rukun sholat aja. Saya bantu ya. Rukun sholat adalah, nah saya bantu itu, Bu. Rukun sholat adalah tidak gugur, tidak gugur jika dilakukan secara sengaja. Anak belum nangkap. Oke. Ada lagi jawaban yang lain? Ibu-ibu nyatat gak? Saya langsung aja ya. Baik, rukun itu adalah sesuatu yang jika ditinggalkan baik secara sengaja atau tidak sengaja, maka batal sholatnya. Ya, dan tidak ada yang bisa menggantikannya kecuali dengan mendatangkan rukun tersebut. Saya ulang, rukun itu adalah segala sesuatu yang apabila ditinggalkan secara sengaja atau tidak sengaja, maka batallah sholatnya. Dan tidak ada yang bisa menggantikannya kecuali dengan melakukan rukun tersebut. Gitu. Contohnya apa? Bisa kasih contoh nggak rukun sholat itu apa? Hah? Apa? Nggak dengar. Niat. Niat. Masya Allah. Betul. Niat. Jelas ya. Hal yang lain? Mumtaz. Surat Al-Fatihah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka jika surat Al-Fatihah itu tidak dibaca, baik alasannya sengaja atau tidak sengaja, maka salatnya batal, ya, salatnya tidak sah. Itu rukun. Adapun wajib salat adalah sesuatu yang jika ditinggalkan secara sengaja, maka salatnya batal. Tetapi jika dilakukan tidak sengaja, jika ditinggalkan secara tidak sengaja,
maka sholatnya sah, tetapi dengan menggantinya dengan sujud sahwi. Begitu. Itu wajib sholat. Saya ulangi. Wajib sholat adalah segala sesuatu yang apabila ditinggalkan secara sengaja maka batal sholatnya. Tapi jika ditinggalkan karena tidak sengaja, maka sah sholatnya, tetapi diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang ketiga, yaitu sunnah sholat, maka sesuatu yang apabila ditinggalkan baik secara sengaja atau tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat. Dan tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Itu sunnah sholat. Nah, jadi tiga istilah ini ibu-ibu sekalian tentu tidak dibahasakan oleh Nabi. Nabi tidak pernah membahasakan rukun wajib sholat, tapi ini melalui istibra' namanya, ya, wastiqra'. Jadi para ulama melakukan penelitian terhadap berbagai macam dalil dan disimpulkanlah hukum-hukum seperti yang kita tadi pelajari. Baik. Kita akan mulai ibu-ibu sekalian bukan dengan niat, karena niat itu sudah jelas ya. Niat itu adalah perkara yang pasti selalu ada sebelum melaksanakan sesuatu, ya. Kata para ulama, nggak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa dia sadari, kecuali saat dia tidur atau pingsan mungkin bisa. Tapi kalau dalam keadaan sadar, misalkan tiba-tiba dia makan, ya itu nggak mungkin. Kok saya ada di depan makanan ini? Nggak mungkin ada kejadian kayak gitu, ya. Atau tiba-tiba dia BAB di WC, kok tiba-tiba saya di sini nih? Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang mendahuluinya dari keinginan, iradah, kemauan, dan itulah yang dimaksud dengan niat, gitu ya. Jadi niat ini kita nggak bahas. Yang kita bahas langsung adalah rukun yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Apa maknanya? Ya. Maknanya adalah dengan melakukan takbir ini atau dengan mengucapkan takbir ini, maka segala sesuatu dari gerakan maupun ucapan di luar sholat haram untuk kita lakukan atau haram untuk kita isi di dalam sholat kita. Sekali lagi, takbiratul ihram adalah ucapan takbir yang dengannya segala sesuatu yang di luar sholat, baik ucapan maupun gerakan, haram kita lakukan di dalam sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu ucapan ya, bukan gerakan. Paham ya Bu ya? Takbiratul ihram itu ucapan bukan gerakan. Maka ucapannya itu rukun, sedangkan gerakannya itu wajib. Ya, gerakannya itu wajib. Maka kita Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar, nah berarti kita sudah masuk ke takbiratul ihram, meskipun kita belum mengangkat tangan kita, ya, tapi kita sudah berarti masuk ke dalam sholat. Nah, dan takbiratul ihram itu nggak boleh diganti dengan lafaz yang lain, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sempalan beberapa tahun yang lalu ya. Seperti Lia Eden itu, di mana mereka mengganti kalimat Allahu Akbar dengan Allah Maha Besar gitu. Ya, diucapkan terjemahannya Allah Maha Besar. Nah, itu nggak boleh gitu. Karena ini adalah lafadz yang ubudiyah, yang lafadznya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak boleh diganti. Bahkan pun diganti dengan ucapan pujian yang lain seperti subhanallah, alhamdulillah, maka itu nggak boleh, gitu ya. Harus Allahu Akbar. Nah,
Dan arti dari Allahu Akbar, sebagaimana ibu-ibu tahu semua, adalah Allah Maha Besar, ya. Yang berarti, kata Syekh Ali bin Muhammad dalam kitabnya Fiqh Alfazus Shalah, anna Allah Ta'ala akbar min kulli syai'in fi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa kulli ma tahtamiluhu hadhil kalimatu min ma'nan, ya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti kita sadar bahwa Allah itu Maha besar dari segala sesuatu, ya. Fi zatihi, baik besar pada zatnya. Kita menganggap Allah itu kebesarannya, kebesaran zatnya nggak ada yang bisa menandingi, ya. Dari segala makhluk yang Dia ciptakan, surga, neraka, mizan, gitu ya, kemudian padang mahsyar dan lain-lain, maka besarnya mereka semua itu gak akan menandingi besarnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga wa asma'ihi, pada namanya, ya. Kita menganggap seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besar, ya, agung, maha tinggi. Tidak ada yang bisa menyamainya meskipun memakai istilah yang sama dengan nama Allah, gitu ya. Seperti gedung-gedung, kita katakan juga gedung itu tinggi, tetapi ketinggian daripada gedung itu gak mungkin menyamai ketinggiannya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Misal kita katakan lautan itu luas, maka kalimat luas ini gak akan mungkin menandingi keluasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Wasifatihi, dan sifatnya juga. Kita menganggap Allah itu besar pada sifatnya. Wa kullu ma tahtamiluhu hadhil kalimah, dan kita menganggap besar juga pada segala apa yang terkandung di dalam makna Allahu Akbar ini. Begitu. Fal musalli hina yukabbirullaha yastash'iru annahu subhanahu wa ta'ala akbar minad dunya wa maladzatiha wa syahwatiha allati yutliful insana nafsahu min ajli tahsiliha wa yashghalu qalbuhu bitafkiri fiha hatta hina wuqufihi musalliyan baina yaday rabbih. Maka orang yang salat, kata penulis, ketika dia bertakbir, dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha besar dari segala urusan dunianya, ya. Maka segala urusan dunianya, urusan bisnisnya, gitu ya, urusan kantornya kalau dia sebagai karyawan, urusan dengan keluarganya, istri, anaknya, gitu ya, dan segala urusan-urusan lain dia anggap kecil ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga wa maladzatiha wa syahwatiha, dia juga menganggap kelezatan dan syahwat dunia itu juga kecil, ya. Di mana syahwat itu terkadang membuat manusia itu lalai dalam menghasilkannya dan tersibukkan hatinya dengan memikirkannya, ya, sampai ketika dia berdiri sholat di hadapan Rabbnya masih terpikir kelezatan dan nikmat-nikmat duniawi. Begitu. Nah, maka hal-hal seperti ini hendaknya kita singkirkan dan kita memaha besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sesuatu, ya. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, inilah alasan kenapa kalimat Allahu Akbar sebagai pembuka ketika sholat, gitu ya, agar supaya kita menghadirkan hati bahwasanya yang paling penting dan yang paling harus didahulukan saat kita sholat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain-lain nyingkir dulu, yang lain-lain mohon ngantri dulu, ya. Jangan melalaikan saya dan lain-lain. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu yang menyibukkan kita dalam Islam, itu justru yang menyibukkan dan akan melalaikan kita tersebut harus diberesin dulu. Jangan tiba-tiba langsung sholat. Seperti apa? Ya, seperti rasa lapar, rasa haus. Rasa lapar dan rasa haus itu pasti mengganggu khusyuan.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita diberesin dulu nih lapar dan hausnya, baru masuk sholat, agar supaya kalimat yang pertama kali kita ucapkan Allahu Akbar betul-betul kita bisa hadirkan ya di dalam hati kita. Ya, jangan sampai Allahu Akbar, aduh lauknya tadi itu sayang betul dilewatkan ya. Maunya tadi saya tuh minum dulu itu tadi, Nah, ini hal seperti ini bisa saja mengganggu ibu-ibu sekalian. Ya. Demikian juga hal yang mengganggu adalah, mohon maaf ya, sakit perut karena pengen BAB atau BAK begitu. Nah, ini disingkirkan dulu, diberesin dulu kata Nabi, baru masuk sholat, sehingga takbirnya itu betul-betul dirasakan di hatinya. Nah, baik, Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum takbiratul ihram bagi makmum? Ya, apakah juga rukun sebagaimana imam ataukah ngikut imam saja? Kalau imam sudah takbiratul ihram ya kita nggak perlu. Ya, cukup mengikuti takbiratul ihram imam. Maka jawabannya adalah sepakat semua para ulama bahwa takbiratul ihram bagi makmum juga wajib. Ya, juga wajib, nggak boleh ditinggalkan. Sehingga ketika imam bertakbir Allahu Akbar, maka wajib juga makmum mengucapkan takbir. Begitu. Ini berbeda dengan hukum Al-Fatihah yang nanti akan kita bahas, di mana surat Al-Fatihah dikhilafkan oleh para ulama. Kalau misalkan imam sudah baca secara jahar, apakah makmum juga wajib baca ataukah tidak? Sebagian ulama dia mengatakan nggak wajib, ya, karena Al-Fatihahnya imam, Al-Fatihah untuk makmum. Nah, ini pembahasannya beda. Nah, kalau takbiratul ihram maka ini wajib bagi imam dan makmum. Baik. Bagaimana dengan, mohon maaf, takbiratul ihram bagi orang yang bisu? Orang yang bisu, orang yang gak bisa mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Maka pendapat yang rajih, yang kuat di kalangan ulama adalah al-akhras al-ajiz anin nutqi. Jadi orang yang bisu, yang gak mampu mengucapkan Allahu Akbar, maka cukup di dalam hatinya saja. Tidak perlu dia gerakkan di lisannya. Ya, meskipun bisa ya, seakan-akan dia mengeluarkan suara gitu ya, menggerakkan bibirnya untuk mengeluarkan suara, seakan-akan seperti itu, maka ini tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dilakukan. Ya, cukup dia bertakbir di dalam hatinya. Al-insanu idza kana akhrasan la yastati'u an yaqula at-takbira bi lisanihi fa innahu yanwi dzalika biqalbihi. Jadi seseorang apabila bisu dia tidak mampu mengucapkan takbir dengan lisannya, maka cukup dengan niat di hatinya. Wala yuharrik syafataihi wala lisanihi, dan dia tidak perlu untuk menggerakkan bibir dan lidahnya. Lianna dzalika abasun wa harakatun fis sholati la hajata ilaiha. Karena itu termaksud hal yang sia-sia serta gerakan yang tidak ada hajatnya di dalam sholat. Begitu. Taib. Dalam mengucapkan takbir, ibu-ibu sekalian, perlu untuk diluruskan lafaz takbirnya. Karena sebagian ada yang memanjangkan kalimat bar di dalam Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Ya, ini salah. Bahkan bahaya artinya. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, maka berarti dia mengatakan Allah itu maha
ya, al-tabl, ya, Allah itu maha cacat. Allah itu maha cacat. Maka yang benar adalah Allahu Akbar. Bar gitu ya. Tidak boleh bar. Allahu Akbar. Baik. Dan kesalahan yang lain yang sering diucapkan oleh orang yang sholat adalah dengan juga memanjangkan A di awalnya. Jadi dia mengucapkan Allahu Akbar. Ini salah dan maknanya juga berbeda. Ya, karena kalau seperti itu artinya adalah apakah Allah maha besar? Jadinya pertanyaan. Apakah Allah maha besar? Karena hamzahnya ada 2 di depan. Allahu Akbar. Nah, yang benar adalah Allahu Akbar. Nah, itu tentang takbiratul ihram. Baik. Kemudian kita masuk ke doa istiftah. Ya, doa istiftah ini artinya adalah doa pembukaan sholat. Hukumnya sepakat semua para ulama sunnah saja, tidak sampai pada level wajib, sehingga sekiranya ada seorang yang meninggalkan doa istiftah maka tetap sah sholatnya. Nah, dan doa istiftah ini banyak macamnya, ya, di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai seorang penulis mengumpulkan sekitar 42 doa istiftah dalam salat. Ya, Masya Allah. Sampai 42. Nah, banyak sekali. Nah, dan ibu-ibu sekalian, semakin kita sering bergantian, ya, menggunakan doa istiftah yang beraneka ragam ini, maka ini semakin bagus. Berarti dia semakin mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan beberapa doa istiftah itu. Nah, adapun jika hanya berpatokan pada satu doa istiftah saja, maka ini boleh, tetapi kurang afdol, ya, kurang afdol. Kenapa? Seperti yang saya bilang di awal, bahwa dengan membaca beraneka ragam doa-doa istiftah, maka berarti ya kita telah menghadirkan hati kita dalam pengucapan tersebut dan jauh dari kelalaian di dalam hati kita. Karena orang kalau sudah hafal itu aja, ya, dia nggak akan, dia hampir tidak sadar begitu ya dalam mengucapkan ya doa dan lafaz tersebut. Nah, adapun doa istiftah yang paling afdol, yang paling bagus dan paling sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di mana bunyinya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal baradi. Nah, ini doa istiftah yang paling sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah diriku dengan kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara arah timur dan arah barat. Ya, insyaallah. Sebagaimana arah timur dan arah barat gak mungkin bersatu, karena memang ini dua arah yang berbeda. Maka demikian juga kita harapkan kepada Allah agar kesalahan dan dosa kita itu dijauhkan. Nah, kata Syekh Ali bin Muhammad, ya,
Ai ba'id baini wa baina fi'liha bihaitsu la af'aluha. Maknanya adalah jauhkan diriku dan perbuatan-perbuatan dosaku, bihaitsu yaitu dengan la af'aluha, aku tidak kerjakan kesalahan tersebut, dosa tersebut. Wa ba'id baini wa baina 'uqubatiha in fa'altuha, dan jauhkanlah antara diriku dan akibat dari perbuatan tersebut jika saya melakukannya. Begitu maknanya Ibu-ibu. Ya. Jadi dikasih dua makna nih. Baik. Kita ucapkan bersama-sama Bu ya. Apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya, maknanya adalah ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan perbuatan dosaku bihaitsu la af'aluha, yaitu dengan saya tidak mengerjakannya, gitu ya. Makna yang kedua, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan dari akibat atau hukuman dosa-dosa tersebut in fa'altuha, jika saya mengerjakan dosa tersebut. Nah, baik. Siapa yang bisa ulangi Ibu-ibu? Ya Allah, jauhkanlah diriku dengan, ayo Bu, jauhkanlah diriku dan kesalahanku, dosaku, bihaitsu la af'aluha, yaitu dengan saya tidak mengerjakan dosa tersebut. Mana yang kedua, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan hukuman dosa tersebut in fa'altuha, jika saya mengerjakan, terlanjur melakukan dosa tersebut. Masya Allah. Kemudian lanjutan daripada doa tadi, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran. Gitu ya. Jadi kita mengharapkan Allah membersihkan dosa dan kesalahan kita itu seperti kain putih yang terkena noda, lalu kemudian dihilangkan noda tersebut, kembali putih kembali, ya, kembali putih bersinar. Ya, kenapa kita memilih, kita diajarkan pakaian yang putih? Karena kalau pakaian berwarna lain, bisa jadi kotoran atau noda tersebut hampir mirip dengan warna dasar tersebut. Misalkan, ya, doanya di sini, ya Allah, gitu ya, bersihkanlah kesalahanku sebagaimana dibersihkannya noda dari pakaian berwarna merah. Gitu. Bisa saja ada pakaian, ada noda yang berwarna ya hitam, ya, atau coklat yang mirip dengan warna merah, sehingga ya tidak putih, tidak bersih cara disingkirkannya kotoran tersebut. Ya, maka ketika kita memilih pakaian yang putih, maka diharapkan betul-betul Allah menyingkirkan sampai ke dasar-dasarnya kotoran dan dosa-dosa kita. Nah, ini Masya Allah maknanya. Wa khassas thawbal abyadha li'annahu ashadda ma yu'assiru fihi al-wasakh bi khilafi ghairihi minal alwan. Dan makna yang kedua adalah dikhususkannya warna yang putih karena warna yang putih apabila terkena kotoran itu sangat membekas, sangat terlihat, berbeda dengan warna-warna yang lain. Begitu. Kemudian lanjutan doanya, Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i was salji wal baradi. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air dan salju dan embun, ya.
Taib. Ai summa azilla asaraha bi ziyadati tathhiri bil ma'i was salji wal barad. Yaitu kita harapkan Allah membersihkan bekas-bekas kesalahan tersebut dengan tambahan penyuci, yaitu dengan air, salju dan embun. Nah, ini sebagaimana kita mencuci pakaian. Kita bukan hanya sekedar ya bersih, tetapi betul-betul hilang noda-noda sampai ke akar-akarnya, gitu ya. Ya, kalau bisa kita tambahin parfum biar wangi. Nah, maka kita mengharapkan seperti itulah ya antara diri kita dengan dosa dan kesalahan kita. Dan ini masya Allah, ibu-ibu sekalian, ya doa seperti ini jika kita baca di awal sholat akan menghadirkan kekhusyuan. Ya, berarti betul-betul hamba yang mengucapkan ini pengen agar sholatnya itu sebagai pembersih dosa-dosanya. Ya, dia mengharapkan agar dirinya dengan sholat sebagai tameng untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang serupa atau bahkan lebih besar lagi. Ya. Ini kalau kita maknai. Berbeda kalau ya orang yang nggak tahu maknanya, nggak mentadabburi ucapan-ucapannya, ya maka sholatnya hanya sekedar ritual. Ya. Orang yang mengetahui secara mendalam doa seperti ini, kalau memang hatinya bersih ya, hatinya itu suci, pasti nangis, Bu. Pasti nangis. Apalagi dia merasa dirinya itu pendosa, suka melakukan kesalahan, ya baik sengaja atau tidak sengaja, pasti nangis. Gitu. Terlebih lagi kalau sholatnya itu dikerjakan secara sendirian, tidak ada yang melihat, dan di sepertiga malam, masya Allah. Ya. Dan apakah boleh gitu ya kita membaca doa-doa seperti ini secara lambat, secara tartil dan lambat? Ini boleh. Dan begitulah yang diajarkan oleh para salaf terdahulu. Ya, di mana mereka itu kalau mengerjakan 2 rakaat sholat itu hampir seperti 100 bacaan ayat Al-Quran. Ya, 100 bacaan ayat Al-Quran itu sekitar 10 sampai 15 menit. Ya. Itu 2 rakaat, berarti lama sholatnya. Jadi berarti mereka betul-betul mentadabburi setiap bacaan-bacaan yang dia ucapkan di dalam sholatnya. Nah, ini adalah doa iftitah yang pertama. Kita ambil 2 saja, ibu-ibu. Dari 42 bacaan iftitah, kita ambil 2 saja. Doa yang kedua adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, ada yang suka mengamalkan ini enggak? Jadi ini ringkas juga, lebih ringkas dari yang pertama, tetapi ini juga sering dibaca oleh Nabi SAW. Ya, saya ulangi, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau, ya Allah, ya kami memuji dengan pujian kepadamu. Wa tabarakasmuka, dan namamu itu penuh berkah. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi Engkau. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainmu. Hadis ini sahih atau bacaan ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan selainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam mentafsirkan bacaan ini mengatakan, فَإِذَا قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, apabila seseorang membaca Subhanakallahumma wa bihamdika, ya maha suci Engkau, kami memuji dengan pujian kepadamu, maka maknanya adalah asna 'alallahi ta'ala bima huwa ahluh. Berarti dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang memang pantas untuk Allah. Jadi pujiannya itu jujur. Pujiannya itu memang berasal dari hatinya. Ya.
Pujiannya itu bukan sekedar indah di luar, tetapi tersimpan sesuatu di lain hatinya. Gitu. Ada kan orang model seperti itu, Bu? Muji di depan kita, tetapi nggak tahu ya, dalam hatinya itu benar muji atau enggak. Nah, kita kepada Allah nggak seperti itu. Ketika kita mengatakan subhanakallah bihamdika, berarti kita memang memantaskan pujian-pujian itu hanya untuk Allah, tidak kepada yang lainnya. Nah, faqad kharaja bidzalika 'anil ghaflati wa ahliha fa innal ghaflata hijabun bainahu wa bainallah. Maka ketika dia mengucapkan kalimat tadi, dia mengeluarkan hal-hal yang lalai dari hatinya, ya, karena sesungguhnya kelalaian itu adalah hijab, penghalang antara dirinya dengan Allah. Wa ata bit tahiyyati was sana'i alladhi yukhatabu bihil malaku inda ad-dukhuli alaihi ta'ziman lahu wa tamhidan. Wa kana dzalika tamjidan wa muqaddimatan baina yaday hajatihi. Gitu ya. Maka dia mendatangkan ya penghormatan dan pujian kepada zat yang memang dia ajak bicara, kepada sang raja ya, yang ketika dia masuk ke dalamnya dia membawa penghormatan dan keagungan di dalam hatinya. Ya, fakana fis sana'i min adabil ubudiyah wa ta'zimil ma'bud ma yustajlabu bihi iqbalu alaihi wa ridahu anhu wa is'afuhu bi fadlihi hawaijahu. Maka ya dia memujinya dengan adab-adab ubudiyah, dengan adab-adab penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengagungkan yang dia sembah untuk meraih segala apa yang diridhoinya dan segala apa yang dia hajatkan pada dirinya. Gitu. Jadi ketika kita membaca ini, ya kita memujinya, ya memuji Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dalam waktu yang sama kita mengharapkan keridhaan Allah dan kita mengharapkan segala hajat-hajat kita itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalimat setelah itu adalah tabarakasmuka. Ya. Namamu itu penuh berkah. Maksudnya adalah kasurat barakatu ismika. Sangat banyak berkah pada namamu. Wallazi tunalul barakatu bizikrihi. Ya, yang mana akan didapatkan berkah tersebut hanya dengan menyebutnya. Nah, kita menyebut nama Allah Al-Majid, Al-Qadir, Al-Alim, Al-Ghafur, At-Tawwab. Hanya sekedar memuji Allah seperti itu saja, kita sudah mendapatkan berkah, ya. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi dirimu. Ai ala jalaluka wa azamatuka, yaitu maha tinggi kemuliaan dan keagunganmu. Ya. Jadi sudah agung, sudah maha tinggi, ini lebih tinggi lagi. Ya. Wala ilaha ghairuka, dan terakhir, dan tidak ada sesembahan selainmu, ai la ma'buda fil ardi wala fis sama'i siwaka ya Allah. Yakni tidak ada sesembahan di bumi maupun di langit selain Engkau ya Allah. Nah, ini makna daripada doa tadi. Baik. Coba ibu-ibu ulangi ya. Ya, saya baca, ibu-ibu ulangi biar langsung hafal doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sekali lagi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Insyaallah. Baik, ibu-ibu sekalian, apakah boleh kita menjaharkan doa istiftah ini? Maka jawabannya boleh, ya.
Maka jawabannya boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Wa sahha an Umar ibn al-Khattab annahu kana yastaftihu bihi wa yajharu bihi wa yu'allimuhu an-nas. Telah sahih dari Umar bin Khattab bahwasanya dia menjaharkan. Apa itu jahar, Bu? Mengeraskan, ya, doa istiftah ini dan untuk mengajari manusia. Meskipun ya, pendapat yang lebih banyak dipegang oleh para ulama bahwa yang lebih afdol adalah doa istiftah ini disirkan. Ya, tapi kalau mau sesekali dijaharkan maka ini tidak masalah, sebagaimana perbuatan Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua adalah istimaluhu ala afdalil kalam ba'dal Quran, ya, bahwasanya doa istiftah ini adalah kalimat yang afdal, kalimat yang memiliki keutamaan ba'dal Quran, setelah Al-Quran, ya. Setelah Al-Quran, sehingga jika Al-Quran saja itu boleh dijaharkan, maka doa istiftah ini juga boleh dijaharkan, ya. Nah, Al-Quran dijaharkan nggak, Bu? Jaharkan, ya, doa surat Al-Fatihah, surat setelahnya itu dijaharkan. Maka kalau Al-Quran yang memiliki kandungan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala boleh dijaharkan, maka selain Al-Quran yang juga memiliki makna sama itu juga boleh dijaharkan. Baik. Apakah boleh menggabungkan 2 sampai 3 doa istiftah dalam salat? Kita sudah belajar 2 ini, ya. Allahumma ba'id baini dengan ya subhanakallahumma bihamdika. Apakah boleh dibaca dua-duanya ketika salat ataukah harus satu saja? Ya. Maka pendapat jumhur ulama, ya, la yajma'ul musalli bainal istiftahati fi shalatil wahidati li'annahu khilafus sunnah. Tidak dikumpulkan dalam satu salat beberapa doa istiftah karena itu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya Nabi enggak pernah mengumpulkan doa istiftah dalam satu salat. Wa innama yaktafi bi ahadiha wa yunawwi'u bainaha fi salawatihi wa nafliha wa fardhiha. Maka dia mencukupkan hanya satu saja, tetapi dia membaca bergantian, ya, antara beberapa doa tersebut baik dalam salat sunnah, ya, maupun salat fardunya. Nah, apa sih faedah, Ibu, menyeragamkan, ya, atau membaca bergantian doa-doa ini? Ini perlu dicatat, ya. Ada beberapa faedah. Yang pertama adalah tentu ityan bisunnah, yaitu mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi melakukannya, kita juga melakukannya. Berarti kita menegakkan sunnah. Dan menegakkan sunnah itu sebenarnya hukumnya wajib. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah untuk menghadirkan kekhusyuan. Al-ayyuhdiral khusyu'a fi qalbih. Gitu. Kemudian yang ketiga, ayyajlibal barakatu fi ahadin min hadhihi da'awat, untuk mengambil berkah dari berbagai macam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi tersebut. Jadi ini setidaknya 3 faedah ketika kita, ya, bergantian mengamalkan doa-doa yang memiliki, ya, memiliki asar, memiliki dasar di dalam, ya, syariat.
Yang pertama tadi apa? Menghidupkan sunnah. Yang kedua menghadirkan kekhusyuan. Dan yang ketiga mengambil berkah dari setiap doa. Baik. 6. Itu doa istiftah. Setelah doa istiftah apa Bu yang kita baca Bu? 6. Isti'azah. Isti'azah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, boleh, atau a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Kalau yang pertama artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Yang kedua, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Dua-duanya boleh diucapkan. Kalau ada tambahan lagi min hamzihi wa nafsihi wa nafkhihi, maka ini lebih bagus lagi. Ya, min hamzihi artinya dari bisikannya, wa nafsihi dan dari hembusannya, wa nafkhihi dan tiupannya. Ya. Jadi syaitan itu dalam mengganggu manusia ada 3 tahapan ya. Dia bisikkan, dia tiup, dan dia dia bisikkan, dia tiup, wa hamzihi dan dia ganggu ya. Dan dia ganggu. Dia bayang-bayangin di dalam hati kita sesuatu yang lain. Nah, apa faedah kita membaca isti'azah ini? Ya tentu agar Allah melindungi kita dari bisikan-bisikan setan tadi. Ya. Karena perintah juga dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Taib, kita bahas satu-satu makna daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, berarti a'tasimu billah li'annahu subhanahu wa ta'ala huwal ma'adzu wal 'iyadzu huwal firaru minasyarr. Ya. Aku berlindung kepada Allah, ya a'udzubillah maknanya adalah a'tasimu bihi, kita berpegang kepada Allah. Kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah tempat perlindungan dan dialah tempat kita berlari dari keburukan-keburukan. Ketika seorang melakukan keburukan-keburukan, maka cara agar terhapusnya keburukan-keburukan tersebut adalah dengan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada manusia. Gitu. Ya. Terlebih dahulu dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan apapun, mau dia kesalahannya kepada sesama makhluk ataupun kepada Allah sendiri, maka terlebih dahulu dia minta tolong minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minasyaitani, dari setan. Setan ini adalah sifat ya. Dia bukan jenis makhluk. Ini perlu diingat Bu ya, setan itu bukan jenis makhluk tapi dia sifat. Segala sesuatu yang jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut dengan setan. Ya, karena setan ini sifat. Sehingga sifat ini bisa masuk kepada jin, pun juga bisa masuk kepada manusia. Jadi ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Gitu. Adapun bos daripada setan itu sendiri adalah dari bangsa jin yang bernama iblis ya. Jadi iblis adalah bos atau pemimpin daripada orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang punya sifat kesyetanan.
yang punya sifat kesyetanan. Ya, baik dari manusia dan jin, kalau dia memiliki sifat-sifat kesyetanan, maka bosnya, pemimpinnya adalah iblis. Di mana iblis inilah yang dahulu disuruh untuk taat kepada Allah dengan bersujud kepada Adam, tetapi ya dia enggan, istikbar karena sombong, merasa dirinya lebih tinggi, maka dia yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun makna ar-rajim terkutuk, yakni al-marjumu bila'natillahi lahu, gitu ya. Dia terkutuk dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah melaknat sehingga dia terkutuk. Gitu. Warrajimu li ghairihi bil ma'asi, dan orang yang terkutuk karena melakukan berbagai macam kemaksiatan. Nah, maka versi lengkap daripada isti'adzah dalam salat adalah a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Taib. Kita sampai jam berapa, Bu? Silahkan. Berarti kita sampai isti'azah ya. Nah. Baik, ibu-ibu sekalian, kita cukupkan materi sampai isti'azah, dan insya Allah kita akan lanjut pertemuan yang akan datang dengan membahas basmalah dan surat Al-Fatihah. Silahkan ibu-ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, kenapa? Yang pertama, itulah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi cara Nabi SAW mengerjakan sholat adalah dengan istiftah dulu, baru kemudian isti'azah. Kemudian jawaban yang kedua adalah istiftah itu sendiri ada artinya pembuka sholat. Ya, maka selayaknya jika dia disebut pembuka sholat maka diletakkan di awal. Ya, diletakkan di awal, dan itu setelah takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, jawaban yang ketiga, isti'azah itu diucapkan setelah istiftah dan sebelum surat Al-Fatihah, karena maksud daripada kita berlindung kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kehusyuan di dalam hati kita tatkala membaca surat Al-Fatihah. Ya, sebab surat Al-Fatihah merupakan rukun salat. Ya, sehingga satu ayat saja kita lewatkan, ya, satu huruf saja kita lewatkan, ya, tidak kita baca dari surat Al-Fatihah tersebut, maka sholat kita batal. Maka dengan itulah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar rangkaian sholat kita, terkhusus surat Al-Fatihah yang akan kita baca, itu terlindung dari godaan setan. Itu mungkin jawaban yang bisa kami berikan. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, fa idza qara'tal qur'ana, apabila kamu ingin membaca Al-Qur'an, gitu ya. Gitu. Jadi sebelum kita membaca Al-Qur'an maka kita beristi'azah, ya, sehingga dia ditempatkan sebelum bacaan ya surah tersebut. Yang mana? Niat kita sholat tidak perlu dijaharkan. Jadi niat sebenarnya mahalluhal qalbu. Niat itu sebenarnya tempatnya di dalam hati. Ya. Maka ketika seorang itu menjaharkan niat, sebenarnya dia hanya mengulangi niat. Dia mempertegas niat, begitu ya.
Ya, bukan berarti ketika dia tidak melafadzkan niat berarti dia belum berniat, itu salah. Gitu ya. Karena sebagaimana yang saya katakan di awal bahwa segala perbuatan manusia itu tidak lepas dari niat, iradah. Ya, kalau itu dilakukan dalam keadaan sadar. Ya, terkecuali kalau tidak sadar ya, tidak sadar mimpi tiba-tiba kita nonjok pasangan kita gitu ya. Nah, itu berarti nggak ada niat, itu memang tiba-tiba gerakan. Tapi selama kita sadar, insya Allah semua perbuatan itu didahului dengan iradah, keinginan. Dan keinginan inilah yang disebut dengan niat. Jadi seandainya dilafadzkan, maka pelafatan niat ini bukanlah niat, tetapi hanya mempertegas niat di dalam hati. Dan itu masalah lain kalau kita bicara masalah hukumnya, gitu ya. Masalah hukumnya. Nah, Allahu a'lam. Ya, silahkan. Sucinya setelah sholat asar atau sebelum sholat asar? Kalau sebelum sholat asar dan sudah mandi berarti dia wajib sholat zuhur. Ya, meskipun dilaksanakan setelah sholat asar, dia masih punya utang sholat zuhur karena sucinya dia di waktu sholat zuhur. Tapi kalau dia sucinya setelah sholat asar maka nggak perlu qadha sholat zuhur, dia cukup mengerjakan sholat asar saja. Begitu. Nah, nggak perlu. Meskipun ada persangkaan dalam hati seperti ini, kayaknya deh sebelum asar ini memang sudah kering, sebelum asar ini sudah suci saya. Tapi persangkaan itu nggak boleh, apalagi menggugurkan hal yang yakin. Jadi dalam kaidah fikih disebutkan al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh menggugurkan, keraguan itu tidak boleh menggugurkan keyakinan. Ya. Atau bahasa lainnya, keyakinan itu tidak boleh digugurkan dengan adanya keraguan. Gitu. Jadi kalau misalkan, mohon maaf ya, rempong ibu-ibu ngurus anak lah atau jemput anak sekolah gitu ya, baru dia cek, mohon maaf, kelaminnya setelah masuk waktu asar, ya, maka tetap dia menganggap utangnya itu hanya sholat asar, bukan sholat zuhur. Meskipun ada persangkaan kuat dia sucinya sebelum asar, tapi selama itu masih persangkaan maka itu dianggap keraguan, dan keraguan itu tidak boleh menggugurkan keyakinan. Apa yakinnya ibu-ibu? Yakinnya dia masih haid, ya, karena itulah fakta yang dia alami, gitu. Itu fakta yang dia alami, maka nggak boleh digugurkan dengan adanya persangkaan itu, sehingga dia hanya utang sholat asar saja. Sama dengan puasa. Jadi puasa, jadi dia itu baru mengecek mengecek bagian bawahnya gitu ya, setelah berbuka puasa. Ya, misalkan sudah makan ya, buka puasa, baru kemudian dia ke WC, mohon maaf mau pipis, ternyata terlihat darah. Nah, apakah dia menganggap puasanya hari itu tidak sah karena persangkaan dia haidnya itu turun sebelum buka puasa, ataukah dia menganggap puasanya itu tetap sah? Ibu-ibu, jawabannya adalah dia menganggap puasanya tetap sah, meskipun persangkaan kuat bahwa darah itu mengucur sebelum dia buka puasa, karena itu masih persangkaan, ya, dan tidak boleh persangkaan ini menggugurkan keyakinan. Keyakinannya apa? Keyakinannya dia nggak haid, begitu. Dia nggak haid sampai dia lihat dirinya haid.
Begitu. Nah, ini kaidah agung sekali, Bu. Kaidah besar yang wajib untuk kemudian kita terapkan dalam segala lini kehidupan kita. Ya, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh digeser, tidak boleh dihilangkan karena adanya keraguan. Ya. Selama itu sifatnya keraguan, maka nggak boleh menghilangkan keyakinan dalam diri kita. Allahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan lain. Nah, iya, ya kalau misalkan dia temukan darahnya itu sebelum asar, ya dia wajib qadha. Afwan, dia haid gitu ya, bukan suci ya. Oh, dia berarti nggak perlu sholat zuhur. Seandainya dia belum sholat zuhur, begitu. Nggak perlu, gitu. Ya nggak apa-apa, namanya nggak tahu hukumnya, Allah akan maafu, Allah akan memaafkan itu. Ma'zur, kita diberi uzur, gitu ya. Kita diberi uzur, gitu. Tapi jangan juga cari-cari alasan. Ya, ini kayaknya mau haid ini saya nih. Kayaknya sebelum asar ini turun haid saya, dosa deh sholat zuhur. Gitu ya. Berarti dia sengaja menunda waktu sholat zuhur demi mendapatkan keringanan tidak sholat. Ini juga dia bisa berdosa loh gara-gara itu. Ya, maka hati-hati, tergantung niat di hati kita. Ya. Kalau nunda sholat zuhurnya ya karena memang karena memang uzur, lantas kemudian dapat darah haid, ya berarti dia enggak sholat zuhur. Tapi kalau nundanya ya karena memang dia cari-cari gitu ya maka dia berdosa karena melalaikan sholat. Allahu a'lam. Nah, baik, mungkin itu saja ya Ibu yang bisa kita bahas di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita cukupkan majelis ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kita pulang. Duduk di sana, duduk. Oh.